Dunia sedang menahan napas saat Anda membaca kalimat ini. Sebuah kota terapung seberat 100.000 ton bernama USS Abraham Lincoln tengah membelah ombak di Laut Arab, membawa lebih dari 5.000 personil dan puluhan jet tempur siluman F-35C. Ini bukan sekedar latihan rutin, ini adalah pengerahan kekuatan militer terbesar di era pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Donald Trump pada awal 2026 ini. Namun, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka sampai, melainkan apa yang sebenarnya mereka cari di tengah gurun minyak itu. Bayangkan sebuah ruang gelap di Langley, Virginia, markas besar CIA. Di layar monitor, sensor satelit menangkap aktivitas yang tidak biasa di fasilitas bawah tanah Fordow, Iran. Data intelijen menunjukkan pergerakan sentrifugal yang mencapai level pengayaan uranium di atas 90%, ambang batas untuk hulu ledak nuklir. Tiba-tiba, perintah keluar dari Gedung Putih, bukan melalui saluran diplomatik formal, melainkan melalui pengerahan mesin perang yang paling mematikan di bumi. Armada AS bergerak bukan untuk parade, melainkan untuk mengepung. Untuk memahami skala konspirasi atau strategi ini, kita harus melihat apa yang dibawa oleh armada ini. USS Abraham Lincoln tidak datang sendiri. Ia memimpin Carrier Strike Group 3, USS Frank, dan USS Prince. Kapal-kapal ini dilengkapi sistem Aegis yang bisa menyatukan rudal balistik sebelum keluar dari atmosfer. Menampung F-18 Super Hornet dan E-2D Hawk, mata di langit yang bisa memantau pergerakan sekecil apapun dalam radius 500 km. Meskipun jarang disebutkan dalam rilis resmi, intelijen meyakini setidaknya satu kapal selam kelas Virginia berada di bawah permukaan, membawa rudal Tomahawk yang siap menghantam koordinat manapun dalam hitungan menit. Disinilah teori dan fakta mulai bercampur dalam narasi yang gelap, berdasarkan pola yang terbaca dari bocoran dokumen, semi rahasia, dan pergerakan logistik global. Ada dugaan kuat bahwa kehadiran armada ini adalah pengalihan distraction. Sementara mata dunia tertuju pada kapal induk raksasa di permukaan laut, CIA dan pasukan khusus Delta Force diduga tengah melakukan operasi infiltrasi di perbatasan Iran-Irak. Tujuannya melumpuhkan sistem komunikasi serat optik yang menghubungkan komando pusat militer Iran dengan proksi-proksinya di Lebanon dan Yaman. Data menunjukkan bahwa China baru saja menandatangani kesepakatan jangka panjang untuk membeli minyak Iran menggunakan mata uang yuan, bukan dolar. Bagi AS, ini adalah deklarasi perang ekonomi. Armada di Timur Tengah bukan hanya untuk mengancam Iran dengan bom, tapi untuk memastikan bahwa Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali pengaruh Barat. Jika Selat Hormuz ditutup, ekonomi Cina akan lumpuh dalam 30 hari. Ini adalah catur tingkat tinggi. Dalam beberapa forum intelijen independen, muncul spekulasi liar mengenai penggunaan teknologi modifikasi cuaca atau gangguan elektromagnetik yang disiagakan di kapal-kapal perusak AS. Tahun 2026 adalah tahun krusial. Pemilu pada waktu di AS mendekat, dan pemerintahan Trump butuh kemenangan mutlak tanpa harus terjebak dalam perang panjang seperti di Irak tahun 2003. Strateginya adalah gempur secara psikologis, tekan secara ekonomi, dan hancurkan secara presisi jika diperlukan. Militer AS tidak lagi ingin menduduki wilayah, mereka ingin menghancurkan aset paling penting berharga lawan, nuklir dan minyak, lalu pergi. Kehadiran armada ini adalah pesan kepada sekutu-sekutu Arab, Saudi, UEA bahwa polisi dunia telah kembali ke posnya, sekaligus peringatan bagi Rusia yang semakin dalam tertanam di Suriah. Jangan salah sangka, pergerakan di teluk ini akan sampai ke pintu rumah Anda. Ketegangan di Selat Hormuz secara otomatis akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Jika armada ini melepaskan tembakan pertama, pasar saham akan berguncang dan nilai tukar mata uang akan sangat fluktuatif. Serangan balasan Iran kemungkinan besar tidak akan berupa rudal ke kapal induk yang hampir mustahil ditembus, melainkan serangan cyber ke infrastruktur perbankan dan listrik di negara-negara barat dan sekutunya.
Kita berada di ambang sejarah yang sangat tipis. Armada Amerika Serikat sudah berada di posisi checkmate. Namun, dalam permainan catur, seorang pemain yang terdesak seringkali melakukan langkah bunuh diri yang menghancurkan seluruh papan permainan. Apakah pengerahan armada ini benar-benar untuk perdamaian, ataukah ini adalah awal dari tatanan dunia baru yang dipaksakan melalui moncong meriam kapal induk? Data menunjukkan militer sudah siap, intelijen sudah bergerak. Sekarang tinggal menunggu satu percikan api. Menurut Anda, apakah kehadiran militer AS ini benar-benar mencegah perang, atau justru memicu perang dunia ketiga yang selama ini kita takuti? Dan jika harga BBM melonjak besok pagi karena konflik ini, apakah kita sudah siap dengan konsekuensinya? Tuliskan teori atau pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita bedah bersama apa yang tidak dikatakan media arus utama kepada kita.